Selamat datang kembali di channel 2AF Gaming, channel yang membahas berbagai macam game seru, baik itu online maupun offline. Dan mungkin saja kalian lewatkan. Pada video sebelumnya, saya sempat mengatakan bahwa saya tidak menyukai game PvE yang memiliki konten PvP. Tapi game ini sepertinya pengecualian. Kira-kira keseruan apa yang membuat saya seorang skill isu maksud saya seorang yang membenci PvP tapi malah menyukai game yang pada dasarnya main kontennya adalah PvP. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Game ini berjudul The Division Resurgence yang rilis secara global pada 31 Maret 2026 di Android. Serta game ini juga sudah dirilis di PC pada tanggal 28 April 2026. Game ini adalah game online gratis yang dikembangkan oleh developer yang saya yakin beberapa dari kalian pasti tahu ya. Dia adalah Ubisoft. Game ini cukup berat dan membutuhkan spesifikasi middle range ke atas. Dikarenakan game ini termasuk dalam salah satu game open world di mana kalian bisa mengeksplorasi dunia pada game ini, mengumpulkan chest baik solo ataupun party bersama teman kalian. Game ini adalah game FPS yaitu shooting yang menurut saya sih ini game yang unik ya. Pasalnya game ini menggabungkan unsur PvE dan PvP menjadi satu dalam satu gameplay, atau mereka menyebutnya PvPvE atau apalah itu. Saya juga agak bingung ya. Tapi ini sangat menarik. Bahkan untuk story-nya sendiri, saya seolah merasa sedang memainkan game story campaign yang terdapat pada game-game besar ya, seperti pada saat saya memainkan seri Call of Duty. Game ini sebenarnya sama seperti game-game shooting lainnya, yaitu kita hanya perlu membunuh musuh yang ada, berlindung dari serangannya, lalu menang. Hanya saja gameplaynya ini cukup familiar ya untuk saya, karena saat memainkan game ini, gamenya seperti kita sedang menjalankan misi campaign yang terdapat pada game FPS based on story seperti halnya Call of Duty. Atau bahkan beberapa kali nuansanya seperti post-apocalypse ya, seperti pada game Resident Evil 6 contohnya. Nah, game ini menggabungkan unsur tersebut dengan unsur battleground, di mana selain kita melawan NPC yang ada, kita juga bisa berhadapan langsung dengan player lainnya. Hal unik tersebut dikemas dalam suatu konten PvPvE seperti yang saya sebutkan di awal, yang di dalam gamenya itu diberi nama Dark Zone. Dark Zone bisa kita masuki solo ataupun party bersama teman kita. Dan Dark Zone itu memiliki mekaniknya tersendiri. Kita diminta menumpas berbagai macam musuh yang ada, sekaligus mencari supply di mana supply tersebut berisi loot-loot bagus yang bisa kita gunakan. Yang menariknya adalah setelah kita mendapatkan loot tersebut tidak bisa langsung kita gunakan. Loot itu harus kita ekstraksi dari lokasi Dark Zone itu sendiri menggunakan helikopter yang nantinya loot tersebut akan dibawa ke markas kita dan kita bisa mengambilnya di stash. Yang unik dan menarik adalah ekstraksi kita bisa disabotase jika kita mati dalam prosesnya. Dan kita juga kehilangan loot yang telah kita dapatkan.
Atau ada player lain yang mensabotasi loot kita dengan motong talinya sehingga lootnya akan terjatuh dan bisa diambil oleh mereka. Sejujurnya saya sendiri belum sampai memainkan konten tersebut. Saya mengambil video ini dari seorang YouTuber dan kalian bisa langsung tonton saja video lengkapnya di sana. Linknya ada di deskripsi. Dengan berbagai macam keunikan dan keseruan yang dibawakan game ini, saya pikir mungkin game ini bisa saja populer. Namun sepertinya setelah saya mainkan masih terdapat kendala di bagian kontrol karakter yang menurut saya pribadi masih kurang smooth. Serta tipe game open world untuk game FPS sendiri tentu saja memiliki cukup banyak obstacle yang bisa menambah beban kerja chip, sehingga menjadikan game ini kurang ramah untuk player-player yang memiliki device yang kurang. Ini secara tidak langsung menciptakan barrier entry untuk player-playernya. Tapi saya pribadi menaruh harapan besar untuk optimalisasi game ini ke depannya, dan saya rasa akan memainkannya untuk waktu yang cukup lama. Sekian pembahasan game menarik hari ini. Sebenarnya saya ingin membuat konten-konten lain seperti full gameplay atau walkthrough. Namun waktu dan minat saya masih belum benar-benar siap. Untuk itu, bantu saya membangun minat dengan cara like, subscribe, atau komen. Hal tersebut sangat berharga untuk saya dan menambah semangat saya untuk edit konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.